Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang teman-teman semua. Semoga keselamatan, kesehatan, rahmat, hidayah, ridho, rizki, dan keberkahan selalu tercurah untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Kenapa jualan kita sepi padahal sering promosi? Kenapa nggak ada interaksi like, komen, ataupun share? Bahkan yang nanya pun nggak ada. Banyak tanya produk tapi kita sulit untuk closing. Atau awalnya jualannya bagus tapi kesini kok turun responnya. Bisa jadi kita melupakan suatu hal. Nah, inilah rumusnya. Sukses itu berpola, gagal juga berpola. Sukses itu berpola sama halnya ketika mau jualan dengan modal Facebook, ada semacamnya prinsip yang harus dipegang. Prinsip ini jika dijalankan maka jualan kita bisa kencang. Kenapa prinsip ini penting? Karena sekarang trennya orang kalau jualan cenderung asal-asalan. Asal promo, asal iklan, asal broadcast, bahkan yang paling parah asal spam. Sederhananya begini, ketika Anda hanya asal-asalan jualan, maka closing Anda juga akan datang asal-asalan. Jualan bermodalkan Facebook ataupun media media sosial lain pun ada caranya dan punya beberapa pola dan prinsip yang harus dipegang supaya orderan Anda masuk terus. Tanpa panjang lebar, yuk kita pelajari pola dan prinsipnya. Kali ini kita akan membahas tentang tips Facebook marketing dengan pola. Membuat jadwal postingan rutin dan konsistenkan. Mengapa harus konsisten? Saya ada sedikit cerita dari beberapa mitra yang pernah konsultasi ke mentor saya tentang caranya jualan lewat sosial media khususnya Facebook. Beliau bertanya, "Kak, kok belum ada yang komennya padahal udah posting, udah nggak mau jualan lagi?" Sebelumnya saya jawab, saya malah tanya balik, "Sudah posting berapa kali?" "Baru 2 kali sih." Hihihi sambil tersipu malu. Sontak saya pun tepuk jidat, tuh kan gak konsisten, jarang-jarang gak jelas postingannya, apalagi ini promo semua. Gimana orang mau seneng, like, komen, atau share status kita isinya promo semua. Ingat saat ini kita ada di lingkungan dengan budaya yang unik. Orang itu sukanya baca cerita, hal bermanfaat, hiburan, mereka gak suka baca iklan. Dan saat kita menggunakan di sosial media, kita ingat kembali kepada definisi sosial media bahwa sosial media adalah tempat orang bersosialisasi. Cara bersosialisasi salah satunya ialah dengan interaksi, maka ketika kita belum melakukan interaksi, secara otomatis dapat disebutkan bahwa kita belum bersosialisasi dengan baik. Oleh sebab itulah fitur like, komen, dan share dibuat. Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memperbanyak interaksi. Hal ini berlaku hampir di semua sosial media termasuk Facebook. Lanjut, tips pertama, tambah pertemanan FB yang aktif sesuai target pasar. Minimal 10 orang per hari sampai dengan 5.000 orang full. Silahkan memilih pertemanan secara selektif. Pilih yang sesuai dengan segmentasi kita, pilih yang memang aktif bermedia sosial, pilih yang membawa kita kepada kebermanfaatan, pilih yang menularkan vibrasi positif, pilih mereka yang senang bersilaturahim. Tips kedua, kita meyakini betul sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka setelah kita tambah pertemanan, sapalah mereka dan sampaikan niat baik kita untuk menjalin silaturahim dengannya. Tips ketiga, galilah interaksi dengan teman Anda di media sosial. Semakin orang kenal Anda, semakin ada interaksi di Facebook Anda. Insya Allah kepercayaan pun semakin meningkat. Tips keempat, gunakan jenis postingan yang bervariasi agar tidak monoton. Postinglah sesuatu yang membawa manfaat, kebahagiaan, dan sebagainya. Jangan hanya jualan saja. Konsepnya more giving, more closing. Ada perilaku paling dasar dari manusia, yaitu sebuah perilaku hubungan timbal balik. Konsep ini secara sederhananya adalah seperti ini. Semakin seseorang sering memberi, orang lain yang menerimanya akan lebih respect dan lebih dekat dengan si pemberi tersebut. Semakin dekatnya seseorang karena hubungan timbal balik inilah yang akan mempercepat terjadinya closing. Wajib diingat,
Semakin sering Anda memberi dan berbagi, potensi orderan semakin besar. Nah, sampai sini sudah semakin jelas ya polanya dalam bermedia sosial. Yuk mari kita gunakan platform ini sebaik mungkin. Silahkan manfaatkan juga beberapa materi yang sudah saya share untuk teman-teman post di media sosial. Dan teman jangan lupa bikin postingan yang konsisten, contohnya jadwal posting harian, pagi, status doa, quotes, motivasi, atau inspirasi. Sisipkan link atau gambar atau call to action produkmu. Siang, status yang dapat undang interaksi orang. Seperti curhat, tapi bukan curhat yang pribadi banget ya. Pertanyaan, diskusi, atau share bermanfaat, tips, dan trik lainnya. Sore, share dan buat status tentang info, game, kuis, hiburan, atau info kebermanfaatan lainnya. Sisipkan link, gambar, atau call to action produkmu. Malam, status berbagi pengalaman, promosi produkmu, atau bahas hot news. Rajin bikin status, jualan makin mulus. Sahabatku semuanya, agar video ini makin bermanfaat, silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya agar semua orang di sekitar kita tahu dan bisa menjadi ladang amal jariah untuk kita semua. Terima kasih untuk sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.